Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan topik dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang definisi tentang definisi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman juga sudah mengetahui bagaimana penerapan perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus kemarin kita fokus di visi misi OSIS sekolah kita. Maka hari ini kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Teman-teman, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Artinya, telah terjadi perubahan-perubahan pada nilai-nilai Pancasila, begitu juga dengan penerapan dari nilai-nilai tersebut. Kita akan pelajari secara bersama-sama ya teman-teman. Kita awali dengan pembahasan di awal kemerdekaan. Sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajah dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya Pancasila sebagai dasar negara yang ingin digantikan dengan ideologi yang lainnya. Dan tentunya juga ada penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut. Di awal kemerdekaan ada timbul pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ada dari pemberontakan Darul Islam, kemudian ada Republik Maluku Selatan, kemudian ada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, ada juga pemberontakan dari Angkatan Perang Ratu Adil maksudnya, serta ada juga pemberontakan atau pengubahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai Komunis Indonesia berdiri pada tanggal 18 September 1948 yang diketuai oleh Musso. Tujuan Musso selaku pemimpin PKI ini adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis yang jauh sekali berbeda dengan ideologi Pancasila. Artinya, pemberontakan tersebut ingin mengganti Pancasila menjadi paham komunis. Tentunya ini mendapatkan penolakan atau pertentangan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Hingga akhirnya atas izin Allah juga pemberontakan ini dapat digagalkan. Selanjutnya ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya adalah untuk mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi, teman-teman, dalam gerakannya itu bertentangan sekali dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka melakukan perusakan, pembakaran rumah, pembongkaran jalan kereta api, perampasan harta benda, bahkan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama, teman-teman. Hingga akhirnya Kartosuwiryo bersama para pengikutnya tersebut bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Upaya untuk mengganti ideologi Pancasila juga dilakukan oleh Republik Maluku Selatan atau RMS.
Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme yang dilakukan oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Bertujuannya adalah untuk membentuk negara sendiri. Dan RMS ini didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau besar dari RMS ini adalah Pulau Seram, Ambon, dan Pulau Buru. RMS di Ambon itu dapat dikalahkan dan ditaklukkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik yang ada di Pulau Seram itu masih berlanjut hingga Desember tahun 1963. Pemberontakan selanjutnya juga dilakukan oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara dan Venje Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Nah, gerakan PRRI ini merupakan gerakan untuk mengkoreksi pemerintahan pusat yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno, karena Presiden Soekarno saat itu sudah tidak bisa lagi diberi nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga banyak terjadi ketimpangan sosial. Dan pemerintah pusat juga dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintah yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Sehingga timbullah inisiatif untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Setelah itu muncul APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang diketuai oleh Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling ini memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Tujuan gerakan ini adalah untuk membentuk negara federal atau mempertahankan bentuk negara federal di wilayah Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS atau negara Indonesia Serikat. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA melakukan pemberontakan dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai staf divisi Siliwangi. Westerling juga merencanakan untuk menyerang Jakarta, tapi usahanya digagalkan, teman-teman. Selain itu, upaya dari Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS saat itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda, yang akhirnya semakin mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian perubahan Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, teman-teman. Namun, perubahan ini tidak berlaku pada konstitusi. Yang saat itu yang masih berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dalam perjalanannya, memang berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Dan itu dianggap paling demokratis ya teman-teman. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Sehingga ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden tahun 1959. Tujuan dari adanya dekret presiden itu yang pertama membubarkan badan konstituante, yang kedua adalah Undang-Undang 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang sementara itu tahun 1950 tidak berlaku, dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini juga dasar negara kita tetap Pancasila, tapi lagi-lagi penerapannya lebih diarahkan ke ideologi liberal yang ternyata tidak bisa menjamin stabilitas pemerintahan. Jadi di awal kemerdekaan saja sudah banyak ya teman-teman
upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi yang lain. Tapi alhamdulillah upaya-upaya pemberontakan itu juga mendapat perlawanan dari masyarakat Indonesia yang tetap menginginkan Pancasila sebagai dasar yang menjadi landasan yang mengatur segala sistem ketatanegaraan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk di masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin di mana pusat pemerintahannya berada pada pimpinan negara dan pada saat itu pimpinan negaranya adalah Presiden Soekarno. Kenapa sih Soekarno mencetuskan adanya demokrasi terpimpin? Ya, karena saat itu banyak sekali gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang. Nah, ini tadi berkaitan masih dengan yang dekret presiden yang sudah disebutkan sebelumnya ya teman-teman. Atas alasan tadi, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yang seperti sudah disebutkan sebelumnya. Tapi lagi-lagi nih teman-teman, meskipun konstitusi kita sudah kembali kepada Undang-Undang NRI tahun 1945, tapi tetap saja pelaksanaannya itu masih terdapat penyimpangan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Penyimpangannya sebagai berikut. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Kemudian penyimpangannya Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden ini penyimpangan juga ya teman-teman. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota DPR GR, utusan daerah, utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Jadi saat itu memang pusat pemerintahannya adalah presiden. Sehingga pada periode ini juga terjadi pemberontakan terhadap PKI tadi, Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat kepada negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Padahal paham komunis itu sangat jauh berbeda dengan ideologi kita, nilai-nilai leluhur yang sudah kita miliki di dalam nilai-nilai Pancasila. Tapi alhamdulillah atas izin Allah dan atas upaya orang Indonesia, atas doa orang-orang Indonesia saat itu, pemberontakan ini dapat digagalkan. Dan semua pelakunya itu ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Jadi kita sudah bahas tentang upaya-upaya mengganti Pancasila di awal kemerdekaan dengan sederet kejadian-kejadian yang tadi. Kemudian pada masa Orde Lama juga terjadi penyimpangan terhadap nilai Pancasila karena nilai-nilai Pancasila ini memang dibentuk teman-teman itu sesuai dengan nilai-nilai leluhur yang sudah kita miliki sebagai masyarakat Indonesia. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas juga tentang upaya-upaya mengganti ideologi Pancasila ini dengan ideologi yang lain atau penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila di masa Orde Baru dan juga masa reformasi hingga masa sekarang. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami materi ini, maka Ibu sudah memberikan lembar kerja berupa mind mapping. Teman-teman silahkan mencatat poin-poin penting dari setiap kejadian yang sudah dijelaskan di video ini, baik itu tahun, baik itu nama tokoh, kemudian peristiwa apa yang terjadi. Sehingga kita bisa memiliki konsep yang sama dalam materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, cukup sekian video hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan diskusi tentang hal yang sudah Ibu sampaikan ini di beberapa hari nanti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Insya Allah kita akan ketemu juga di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.